Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali kajian kitab Ithaf Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Dan sore hari ini kita masuk pada pelajaran yang ke-10 dengan judul Fi Bayani Fawaidis Siyam, penjelasan terkait faedah-faedah berpuasa. Sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pelajaran yang ke-9 kita telah bersama-sama mengkaji keutamaan-keutamaan puasa. Hal itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dipaparkan oleh penulis. Dan di antara keutamaan tersebut adalah bahwa puasa pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kemudian juga disebutkan keutamaan puasa, pelaku puasa memiliki keikhlasan yang luar biasa, karena dia mampu dan mau meninggalkan apa yang sebenarnya boleh bagi dirinya, tapi kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bagi seorang yang berpuasa memiliki keutamaan, di antaranya adalah dua kebahagiaan yang bisa dia dapatkan. Yang pertama, kebahagiaan di dunia karena berbuka, kemudian kebahagiaan yang abadi di akhirat karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara pembahasan yang kemarin kita sampaikan. Kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mempelajari faedah-faedah puasa, dan beliau menyebutkan tidak banyak, ya, hanya sedikit dari pembahasan di dalam buku ini. Kata beliau, fa inna siyama min anfa'i al-ibadati wa a'zamiha atharan fi tadhirin nufusi wa tadhibil akhlaq. Sesungguhnya puasa termasuk di antara ibadah yang sangat bermanfaat dan juga ibadah yang paling besar pengaruhnya di dalam membersihkan jiwa dan juga mendisiplinkan akhlak, memperbaiki akhlak. Jadi puasa adalah di antara ibadah yang manfaatnya sangat besar. Demikian pula puasa adalah ibadah yang sangat besar pengaruhnya, terutama dalam hal membersihkan jiwa dan juga memperbaiki akhlak. Walahu fawaidun azimatun, dan puasa memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Min a'zamiha, di antara faedah yang besar itu adalah annahu sababun li zar'i taqwallahi fil qulub wa kaffil jawarihi 'anil muharramat. Bahwasanya puasa adalah sebab untuk menumbuhkan sifat takwa di dalam hati
dan mencegah tubuh ini dari melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keagungan dan bekas yang besar dari akibat berpuasa, yaitu menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mencegah dirinya untuk tidak berbuat hal-hal yang haram. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tujuan besar seseorang berpuasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu dengan apa? Puasa. Maka Allah kaitkan kewajiban puasa dengan hasil akhirnya, yaitu apa? Takwa. Fabayyana subhanahu fi hadhihi al-ayah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat ini, annahu syara'a as-siyama li ibadihi liwaffira lahumut taqwa, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada para hambanya agar mereka bisa meraih ketakwaan. Wattaqwa kalimatun jami'atun, dan takwa adalah kalimat yang menyeluruh, likulli khisalil khair, untuk perkara-perkara kebaikan. Ya. Seluruh perkara kebaikan itu namanya apa? Takwa. Ya. Meninggalkan maksiat juga kebaikan, maka itu pun bagian dari apa? Takwa, ya, menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad 'allaqa Allahu bit-taqwa khairatin katsiratan wa samaratin adidatan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaitkan dengan takwa kebaikan-kebaikan yang banyak dan juga hasil dari kebaikan yang banyak pula. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah kaitkan dengan takwa. Wa qarrara dzikraha fi kitabihi li ahammiyatiha, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat takwa ini, penyebutan takwa ini di dalam Al-Qur'an, dikarenakan sangat pentingnya takwa itu. Wa qad fassaraha ahlul ilmi bi annaha fi'lu awamirillah wa tarkum manahihi raja'an li sawabihi wa khaufan min iqabi. Dan para ulama telah menafsirkan bahwasannya takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan mengharap pahalanya dan takut akan siksanya. Ya. Ini makna apa? Takwa. Ya, ini menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya apa? Takwa. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau pernah berkata, la'alla
Maksud kalimat la'alla adalah tarajjin fi haqqihim, adalah kalimat harapan. Makanya artinya adalah agar atau supaya. Kalimat apa? Harapan. Wa tattaqun, adapun kalimat tattaq adalah tatrakunal ma'asi, kalian meninggalkan maksiat. Ya, kalian meninggalkan maksiat, itu makna takwa. Fa innahu kullama qalla al-aqlu dha'afat asy-syahwah. Kata beliau, dikarenakan setiap kali makan itu sedikit, maka syahwat akan melemah. Ya. Jadi kalau orang itu makannya sedikit, maka syahwatnya akan lemah. Wa kullama dha'afat asy-syahwah qallatil ma'asi. Dan kalau syahwat itu lemah, maka maksiat itu pun akan sedikit. Ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan salah satu di antara tips supaya seseorang bisa berkurang di dalam bermaksiat kepada Allah, di antaranya adalah dengan menyedikitkan makan. Karena kalau sedikit makan, maka hawa nafsu itu akan lemah. Sebaliknya, kalau makannya banyak, maka hawa nafsunya pun akan apa? Kuat dan besar. Jadi harus disedikitkan makannya agar nafsu ini apa? Lemah. Dan kalau sudah lemah nafsunya, maka maksiat pun juga akan apa? Lemah. Ini seakan-akan juga memberikan perhatian kepada kita supaya di dalam puasa ini hendaknya tidak memperbanyak makan. Ya. Tapi justru malah seharusnya memperkecil dan mempersedikit makan. Namun tidak sedikit orang yang ketika dia berbuka atau ketika dia makan di malam hari sangat banyak sekali. Ya, tentunya sesuai porsinya saja. Ya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan maka syahwat akan semakin apa? Besar dan kuat. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, min abwabis syaitan, termasuk di antara pintu-pintu jeratan syaitan, asyubu'u atau asyaba'u, yakni rasa kenyang. Fa innahu yaqwi syahwah, karena dengan kenyang itu akan memperkuat syahwat. Wa yaqsilu anit ta'ah, dan akan menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pesan dari para ulama. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka di bulan Ramadan makannya sedikit. Bahkan ada yang disebutkan ulama itu yang makannya hanya 1 atau 2 suap nasi saja selama Ramadan. Ya, Masya Allah. Wakila, dan dikatakan pula huwa alal umum, bahwasanya takwa itu ya lafadznya umum, ya bisa lebih umum daripada itu. Lianna siyama kama qala alaihi salatu wassalam, karena puasa sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, as-siyamu junnah wa wija. Puasa adalah junnah, benteng, perisai, dan juga wija. Ya sama, benteng atau perisai. Wasababu taqwa li'annahu yumitu syahawat. Ya. Dan sebab ketakwaan karena dia bisa mematikan syahwat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa min fawaidis siyam, di antara faedah-faedah siyam adalah annahu yu'awwidul insana as-sabra wat tahammula wal jalada.
bahwasanya puasa dapat membiasakan seseorang untuk bersabar, untuk kuat, demikian pula tangguh, ya. Li'annahu yahmiluhu 'ala tarki ma'lufihi wa mufaraqati syahwatihi an tawa'iyatin wa ikhtiyarin. Karena puasa itu membawa pelakunya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dari makan, minum, dan juga mufaraqati syahwah, ya, meninggalkan syahwat. Jadi puasa itu membawa seseorang untuk bisa meninggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaannya dari makan, minum, demikian pula syahwat. Wa huwa yu'ti quwwatan lil 'asi alladhi alifa al ma'asi 'ala tarkiha wal ibtiadi anha. Dan puasa itu dapat memberikan kekuatan kepada orang yang bermaksiat dan dia sudah terbiasa dengan kemaksiatannya untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Jadi puasa itu menjadikan orang yang tadinya terbiasa untuk bermaksiat kemudian meninggalkan dan menjauhinya, ya, dan menjauhinya. Fahuwa yurabbihi tarbiyatan amaliyatan ala sabri anha wa nisyaniha hatta yatrukaha nihaiyan. Dan puasa juga mendidik pelakunya dengan pendidikan amal, ya, karena dalam puasa itu kita suruh beramal, ya, untuk bersabar dari meninggalkan kemaksiatan, kemudian untuk melupakannya sampai dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan itu secara keseluruhan. Famasalan al-mudkhin, di antara contohnya adalah orang yang merokok, ya, perokok. Alladzi saytarat alaihi 'adatut tadkhin, ya, di mana orang yang merokok itu sangat sering sekali dia menghabiskan waktunya untuk merokok. Satu habis akan ngambil lagi, habis ngambil lagi, terus wasauba alaihi tarkuha, dan tentu orang yang seperti ini akan sulit untuk meninggalkan rokoknya, ya, karena sudah kecanduan, maka dia akan terus merokok. Yastati'u biwasitati siyam taraka hadhil 'adati sayyi'ati wal madatil khabithah bikulli suhulah. Kalau dia mau, sebenarnya dia mampu untuk meninggalkan 'adati sayyi'ah, kebiasaan jelek ini, yakni merokok, wal madatil khabithah, dan zat yang jelek ini yaitu rokok sendiri, dengan perantara berpuasa, ya. Dan itu terbukti ikhwan fillah, perokok berat ketika dia berpuasa dia mampu untuk menahan dari pagi sampai sore untuk tidak merokok, ya. Mereka mampu. Tapi sayangnya setelah berbuka, bahkan sebelum berbuka dia sudah merokok terlebih dahulu, baru kemudian makan, ya. Sebenarnya kalau mereka mau benar-benar bertaubat dari merokoknya dengan niatan yang tekad untuk berhenti, bisa insya Allah. Toh ketika puasa pun dia bisa berhenti, walaupun hanya dari pagi sampai sore hari. Kemudian setelah berbuka kembali dia lakukan kegiatan itu. Karena memang jamaah yang dirahmati oleh Allah, merokok itu al-'adatus sayyi'ah. Kata beliau, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang jelek. Dan rokoknya sendiri adalah al-madatul khabithah, zat yang juga jelek dan tidak bagus. Dan itu diakui seluruh dunia kesehatan, ya. Dimanapun, gak cuma Indonesia, dimanapun mengakui bahwasanya rokok itu jelek, ya. Akibatnya juga sangat besar sekali madaratnya. Maka tidak perlu, ya,
menanyakan apa hukumnya sudah jelas. Ya. Karena akibat dari rokok seperti yang tertera di dalam bungkusnya. Ya. Itu dalam timbangan syariat saja sudah menjadikan perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para perokok untuk meninggalkannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa min fawaidis siyam, di antara faedah puasa adalah annahu yumakkinul insana minat taghallubi ala nafsihi al-ammarati bisu. Bahwasanya puasa itu dapat memperkuat seseorang untuk menaklukkan hawa nafsunya yang biasa mengajak kepada kejelekan. Ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu, jiwa manusia itu sering mengajak orangnya kepada kejelekan. Kalau seseorang bisa menahan dan mengalahkan nafsunya, maka dia akan membawanya kepada ketaatan. Akan tetapi apabila dia dikalahkan oleh nafsunya, maka nafsunya ini akan membawa kepada kejelekan, wal iyadu billah. Ingat, sifat nafsu yang dominan adalah mengajak kepada kejelekan, bukan kepada kebaikan. Ya. Maka tatalah nafsu kita, lawan nafsu kita ini, perangi dia supaya kalah, kemudian bawa nafsu kita ini kepada beribadah, beramal soleh. Jangan sampai nafsu ini kemudian apa? Mengalahkan kita. Fa innaha kanat fi waqtil iftar tughalibu sahibaha. Dikarenakan jamaah yang dirahmati oleh Allah, di waktu-waktu yang tidak berpuasa, nafsu itu sering mengalahkan pemiliknya dan membawanya kepada mengerjakan syahwat-syahwat yang diharamkan. Ya. Dan itu terjadi. Falamma ja'a as-siyam, maka tatkala puasa itu datang, tamakkanal insanu min imsaki zimamin nafsih, maka manusia mampu untuk menahan kendali dari hawa nafsunya, wa qiyadatiha ilal haqq, dan menggiring atau membawa nafsu tersebut kepada kebaikan. Ini. Maka dengan berpuasa ini kita melatih dan sedang memerangi nafsu kita, kita kalahkan dia supaya kita bisa kemudian membawanya kepada kebaikan. Wa min fawaidis siyam, di antara faedah siyam yang lain jamaah yang dirahmati oleh Allah, annahu yusahhilu 'ala shaim fi'lat ta'at, memudahkan bagi orang yang berpuasa untuk mengerjakan ketaatan. Wa dzalika dhahirun, dan itu sangat nampak sekali, min tasabuqi shaimina ila fi'lit ta'at, dari berlomba-lombanya orang-orang yang berpuasa untuk mengerjakan ketaatan, baik itu dengan bersedekah, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, salat sunnah, ya, bahkan kajian dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba, ya, untuk melakukan ketaatan. Maka dengan puasa itu menjadikan seseorang mudah untuk melakukan ketaatan. Allati rubbama kanu yatakassaluna anha, yang mana terkadang mereka, orang-orang yang berpuasa ini, malas untuk mengerjakan ketaatan itu di luar Ramadan. Ya, terkadang malas. Watusaqqilu 'alaihim fi ghairi waqti siyam, dan juga merasa berat untuk mereka lakukan selain di waktu siam. Ya. Bahkan puasa saja, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau itu dikerjakan di luar Ramadan berat. Walaupun cuma 1-2 hari, tapi apa? Berat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa min fawaidis siyam annahu yuraqqikul qalba. Di antara faedah puasa, bahwa puasa itu dapat memperbagus hati. Wa yulayyinuhu li dzikrillah azza wa jalla,
dan melembutkan hati untuk berzikir kepada Allah. Wa yaqta'u anhu syawaghil, dan memotong dan memutus darinya asyawaghil, ya, hal-hal yang menyibukkan. Ini. Jadi dengan berpuasa hati itu bisa lembut. Dengan berpuasa hati ini bisa terus mudah berzikir kepada Allah, ya. Dan itu juga terbukti, ya, seseorang sangat mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Kemudian faedah yang terakhir yang beliau sebutkan, annahu rubbama yahdutsu fi qalbil abdi mahabbatan lit ta'at wa bughdhan lil ma'asi bi sifatin mustamirrah. Kata beliau bahwasanya puasa memunculkan di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap ketaatan dan benci terhadap kemaksiatan dengan sifat yang terus menerus. Nah, ini Masya Allah. Jadi dengan berpuasa itu seseorang akan tumbuh dalam hatinya cinta kepada kebaikan, dan akan tumbuh dalam hatinya benci terhadap kemaksiatan, dan itu biasanya bersifat apa? Terus menerus. Jika bisa menjaganya, maka setelah Ramadan dia akan tetap bisa menjaga sifat tersebut, ya. Fayakunu muntaliqan ila tashihi mafahimil insani wa sulukihi fil hayah, sehingga tujuan atau bidikannya adalah mentashih, memperbaiki pemahaman insan dan juga karakternya, akhlaknya di kehidupan dirinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, hendaknya kita selalu senantiasa memperbaiki puasa kita dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara faedah-faedah puasa yang beliau sebutkan di dalam pelajaran yang ke-10. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pada pelajaran yang ke-11 biidznillah subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.